Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia kelas Pendidikan Agama Islam 1E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang terhormat seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas Pendidikan Agama Islam 1E Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Yang terhormat seluruh audien yang mendengarkan video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan nyaman. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa bersolawat kepadanya seminimal-minimalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendidikan di masa pandemi. Pendidikan dan ilmu adalah dua hal yang melekat pada diri kita. Di dalam Al-Quran maupun hadis terdapat banyak sekali perintah yang berisi untuk kita menuntut ilmu. Salah satunya dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar, membaca, menuntut ilmu, menempuh pendidikan. Waktu dari Allah untuk kita menuntut ilmu adalah sepanjang hayat ataupun selama hidup kita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini sangat jelas petunjuknya bahwa menuntut ilmu atau belajar itu tidak hanya sekedar hingga lulus SMA ataupun hanya sekedar lulus SMP, namun sepanjang hidup kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim terdapat sebuah nazm yang mempertegas hal ini, yaitu salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu barokah adalah dengan menuntut ilmu dengan waktu yang panjang. Pada awal Maret tahun 2020, dunia dihebohkan dengan pandemi COVID-19. Beberapa lembaga pendidikan menutup atau memperhentikan kegiatan belajar mengajarnya untuk sementara waktu karena takut terkena virus ini. Pada masa awal pandemi, pendidikan memang mengalami kebuntuan. Bahkan ada yang lulus dari sekolah tanpa mengikuti ujian. Lalu, adakah cara yang bisa kita lakukan agar tetap bisa menempuh pendidikan di masa pandemi? Jawabannya sangat mudah. Saat ini zaman sudah canggih dan modern. Untuk mendapatkan ilmu tidak perlu lagi ataupun sudah bisa tanpa pergi ke lembaga pendidikan.
Namun sekarang kita sudah bisa melihat channel-channel pendidikan yang ada di media sosial. Buku-buku tersedia dalam bentuk e-book dan aplikasi. Itu adalah salah satu kecanggihan teknologi yang memudahkan kita di masa saat ini. Pandemi ini memang sangat menyulitkan bagi manusia, terutama bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan. Di masa pandemi ini, peran orang tua sangat besar. Semakin baik bimbingan pengawasannya terhadap anak, maka semakin mudah pula ilmu yang diterangkan oleh gurunya melalui pembelajaran daring dapat diterima oleh anak tersebut. Namun mirisnya banyak sekali anak-anak remaja yang putus atau berhenti sekolah di masa pandemi ini. Hal ini sangat disayangkan, bukan berarti di masa pandemi ini pendidikan tetap tidak berjalan. Namun di masa pandemi ini pendidikan tetap jalan melalui pembelajaran via daring. Para guru harus hadir selalu terdepan untuk menggerakkan murid-muridnya untuk senantiasa mengikuti kegiatan pembelajaran di masa ini. Karena bisa jadi dengan semangat dari guru-guru tersebut akan menular ke siswa-siswanya sehingga siswa-siswanya menjadi rajin meskipun hanya mengikuti pembelajaran via daring. Jangan sampai kita temukan ketika ada murid yang bertanya, "Bu, apakah kita hari ini masuk?" Lalu sang guru menjawab, "Hari ini ibu sibuk dan kerjakanlah tugas." Hal ini dapat mematahkan semangat murid untuk belajar, dan murid-murid tersebut akan semakin semangat untuk bermain karena menganggap gurunya tidak masuk. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang murid untuk melaksanakan pendidikan di masa pandemi ini dengan baik. Yang pertama yaitu selalu hadir di setiap kegiatan pembelajaran, menyimak, mendengarkan dengan baik apa saja materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu fokus dalam pembelajaran. Artinya ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan untuk tidak sambil melaksanakan aktivitas yang lain, karena itu dapat menghambat ilmu masuk ke kita. Contohnya ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring, seorang murid sedang menyapu, sedang rebahan, sedang menonton TV, dan sedang beraktivitas lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus. Ketika konsentrasi dan fokus ini terganggu, maka ilmu itu akan sangat sulit untuk diterima oleh akalnya. Yang terakhir yaitu mencari referensi tambahan terhadap materi-materi yang belum dipahami, baik itu mencari buku melalui e-book dan aplikasi maupun bertanya secara langsung kepada seseorang yang memahami materi tersebut. Seorang murid harus mandiri. Jika ia belum paham apa materinya, maka ia harus mencari tahu bagaimanapun itu demi nilai ataupun demi ilmu yang akan ia dapatkan. Bolos adalah hal yang identik dengan belajar. Bolos adalah kenakalan yang mayoritas dilakukan oleh pelajar di daerah manapun. Di dalam masa pandemi ini bukan berarti siswa tidak bisa membolos, namun kesempatan untuk membolos itu sangatlah besar. Contohnya saja ketika pembelajaran via daring, ia mematikan kameranya dan ia pergi jalan-jalan. Itu adalah termasuk salah satu kegiatan bolos yang dilakukan oleh murid di masa pandemi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Hal ini tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.